Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin mengajak kalian menyusuri jejak sejarah di kota Surabaya, kota yang kita kenal sebagai kota pahlawan. Surabaya bukan hanya kota besar yang ramai, tetapi juga tanah yang menyimpan kisah lahirnya para tokoh bangsa. Dalam perjalanan ini, kita akan singgah ke rumah kelahiran Insinyur Soekarno, tempat lahirnya sang proklamator. Lalu, kita akan melihat sumur Jobong, peninggalan unik yang menyimpan cerita panjang masyarakat setempat. Kita juga akan berziarah ke makam Meneleh, makam bersejarah yang menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Dan tak kalah penting, kita akan berkunjung ke rumah Hos Cokroaminoto, guru para pemimpin besar yang banyak melahirkan generasi pejuang. Mari bersama-sama kita nikmati perjalanan ini dengan tenang, seraya mengenang kembali jejak perjuangan yang ada di Surabaya. Halo teman-teman, sekarang kita ada di rumah kelahiran Bung Karno yang terletak di Jalan Pandian nomor 4, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah lahir Bung Karno merupakan tempat di mana keteguhan tekad, perjuangan cinta dan cita-cita membuat satu keluarga kecil mampu melampaui berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator Republik Indonesia. BTW, Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah, ini di sini ada beberapa kutipan teks pidato Insinyur Soekarno pada penganugerahan Dr. Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Desember tahun 1964. Saja dilahirkan di Surabaya, jadi arek Surabaya. Nah, berikut adalah anggota keluarga kecil Raden Sugeng Sastrodiharjo. Yang pertama adalah Ibu Ida Yunamaka, yang kedua adalah Raden Sugeng Sastrodiharjo sebagai ayah dari Bung Karno, dan saudara Bung Karno yaitu Raden Sukarmini. Halo semuanya, sekarang kita lagi berada di Sumur Jobong, salah satu temuan penting yang menyimpan banyak nilai sejarah dan diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-15. Pada saat penelitian dilakukan, di sekitar Sumur Jobong ditemukan sejumlah tulang belulang manusia serta pecahan gerabah dan keramik. Temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan ini dulunya merupakan pemukiman padat yang aktif berabad-abad yang lalu. Sumur Jobong pertama kali ditemukan kembali pada tanggal 31 Oktober 2018 ketika dilakukan pengerjaan saluran air di kawasan ini. Penemuan saluran bata melingkar sempat mengejutkan warga sebelum akhirnya diketahui bahwa itu merupakan sumur kuno yang masih terjaga keasliannya. Struktur Sumur Jobong dibangun dengan bata berbentuk silinder yang disusun secara rapat ke bawah. Teknik konstruksi ini menjadikan sumur lebih kuat
tahan lama, dan mampu bertahan ratusan tahun hingga kini. Hal tersebut menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi dalam teknik pembangunan tradisional. Keberadaan air di Sumur Jebong berfungsi sebagai sumber kehidupan masyarakat. Air ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, hingga kebutuhan lainnya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya pengelolaan air bagi masyarakat pada masa lampau. Pada masa sekarang, Sumur Jebong ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang penting di Surabaya. Lebih dari sekedar sumber air, keberadaan sumur ini mempresentasikan peradaban masa lampau serta menjadi warisan berharga yang perlu dijaga untuk generasi mendatang. Kali ini, kami berada di sebuah tempat bersejarah di Surabaya yang sering disebut sebagai makam Belanda tertua di Indonesia, yaitu Makam Peneleh. Makam ini dibuka sejak tahun 1814 dan dikenal sebagai makam modern pertama di Hindia Belanda. Dulu, tempat ini jadi pemakaman khusus orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang tinggal di Surabaya. Jadi bisa dibilang Peneleh adalah makam elit pada zamannya. Banyak tokoh penting yang pernah dimakamkan di sini, mulai dari pejabat Belanda, saudagar kaya, sampai orang Indo atau keturunan campuran Belanda dan pribumi. Bahkan, salah satu gubernur jenderal terkenal, Herman Willem Daendels, juga sempat dimakamkan di sini, meski akhirnya jasadnya dipindahkan ke Batavia. Kalau kita lihat sekeliling, suasananya unik banget. Di tengah kampung padat tiba-tiba ada kompleks makam besar dengan nisan-nisan tua bergaya Eropa klasik. Ada yang berbentuk salib, pilar, sampai mirip kapel kecil. Memang berbeda dengan RV Kembang Kuning yang rapi terawat. Makam Peneleh ini lebih terasa seperti situs arkeologi terbuka, berlumut, tua, tapi menyimpan cerita masa lalu. Buat peneliti komunitas heritage, sampai wisatawan mancanegara, tempat ini jadi semacam buku sejarah terbuka. Setiap nisan di sini menyimpan kisah tentang kehidupan kolonial Belanda di Surabaya ratusan tahun yang lalu.
Mana guys? Aku lagi ada di Museum Host Joko Winoto. Di sini tempat para pahlawan besar diciptakan di sini. Di sini dijuluki sebagai guru bangsa Host Joko Winoto itu karena banyak tokoh besar Indonesia pernah belajar darinya. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Kita lihat isi museum ini sambil belajar sejarah. Jadi jangan skip ya, biar kalian bisa tahu kenapa rumah kecil ini sangat berpengaruh dalam perjalanan bangsa kita. Awalnya bangunan ini bukan museum, melainkan rumah tinggal, tempatnya rumah kos. Host Joko Winoto tinggal di sini dan beliau membuka rumahnya untuk menampung anak-anak muda yang sedang belajar. Nah, salah satu penghuni kos yang paling terkenal siapa coba? Betul, ia Soekarno. Presiden pertama kita. Soekarno muda pernah ngekos di sini dan dari Joko Winoto inilah dia belajar banyak hal, mulai dari pidato, politik sampai cara menjadi pemimpin. Banyak dari rumah sederhana ini lahir gagasan besar yang akhirnya mengubah sejarah dari Indonesia. Ya, dokumen tentang Serikat Islam, organisasi yang dipimpin Joko Winoto. Organisasi ini awalnya adalah pengumpulan pedagang, tapi berkembang jadi gerakan politik besar yang memperjuangkan hak-hak rakyat bumi. Dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan ribu, Serikat Islam adalah organisasi terbesar pada awal abad ke-20. Jadi bisa dibayangkan betapa berpengaruhnya Joko Winoto di masa itu. Beberapa barang di sini seperti pakaian ini adalah peninggalan pribadi Joko Winoto yang merupakan menunjukkan kehidupan sederhana beliau. Meskipun sederhana, pemikirannya luar biasa besar. Kita lanjut ke ruang tamu. Ini adalah ruang tamu, salah satu tempat paling bersejarah. Disinilah Joko Winoto sering berdiskusi dengan murid-muridnya. Mereka ngobrol tentang ketidakadilan, tentang kemerdekaan dan masa depan bangsa. Bisa dibilang ruang ini adalah saksi lainnya ide-ide kelak membentuk arah politik Indonesia. Dan Joko Winoto itu salah satu pemimpin dari Serikat Organisasi di Islam. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kamar kos yang dulu ditempati oleh Soekarno. Dari sini Soekarno belajar berpidato dan mulai memahami bagaimana politik bekerja. Bahkan dari bicara Soekarno yang terkenal itu banyak dipengaruhi oleh gurunya Joko Winoto. Selain Soekarno ada juga tokoh lain yang ngekos di sini, misalnya Karsio Wioto yang nantinya mendirikan DI atau TTI dan Musso yang jadi tokoh Partai Komunis Indonesia. Jadi uniknya dari salah satu rumah ini lahir tokoh-tokoh dengan jalan politik yang berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa Joko Winoto memberi kebebasan berpikir kepada murid-muridnya. Ini adalah kamar kos yang
ditempati oleh Ir Soekarno dan kawan-kawannya seperti Musso yang dari PWKI yang Partai Komunis di Indonesia. Dan mereka tempat tidurnya seperti ini. Kondisinya agak enak ya guys ya. Karena kita dia menampakkan dan sosial bagi seluruh rakyat. Semua itu sebenarnya awalnya itu bagus. Dia bergerak itu partai yang paling didapat Belanda pada saat itu PKI karena yang semua biasa Belanda sama pihak Belanda. Tapi setelah dia bicara lama-lama dia memberikan makanya sampai gara-gara apa dengan dia yang sama rata itu dia mau mendirikan negara Uni Soviet di Madiun pergerakan dan sebab ini setelah dia pulang dari Belanda itu ada fun fact dia pulang dari Belanda dia singgah di Belanda itu dia aja dia belajar tentang ilmu sosialis ekonomis jadi pas dia pulang ke sini dia menjadi dosen Universitas Pajajaran pada saat itu dosen ekonomi dan dia diberi gelar doktor honoris sama univnya. Makanya ini ada foto tuanya karena orang-orang di label di sana tadi itu yang meninggalnya normal itu ini yang karena usia bukan karena dibunuh. Sedangkan orang-orang di sana kan meninggalnya kan tidak normal kecuali Ismail. Kayak Pak Soekarno pun meninggalnya pengasihan bukan terhormat dalam pengasihan. Jadi yang single bahkan foto di sini pun Pak Soekarno